Oke. Oke, sampai sini. Rencana pembelajaran itu ada ini pertemuan ini ya. Pertama adalah hari ini orientasi dan penjelasan mata kuliah, termasuk silabus, ya, kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan dan sebagainya. Kemudian nanti pertemuan kedua ada yang disebut dengan materi digital, literasi digital, apa itu di literasi digital, kemudian jenis-jenisnya, kendala-kendalanya, aturan-aturannya, kemudian norma-norma yang harus diperhatikan dalam literasi digital dan sebagainya, itu akan kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga, tanggal 25 dan 24 Maret, 4 Maret 2021. Setelah itu nanti tanggal 11 Maret sampai 18 Maret, dua pertemuan adalah kita mengenal email berbahasa Jepang atau komputer berbahasa Jepang, termasuk kanji-kanjinya. Kanji-kanjinya yang dipakai dalam email berbahasa Jepang itu seperti apa, kemudian belajar kanji yang dipakai di komputer Jepang, kemudian nanti praktiknya di tanggal 18 ya. Jadi nanti Anda komputernya diinstal pakai bahasa Jepang sehingga bisa ngetik bahasa Jepang di komputer atau laptop atau handphone Anda. Kalau yang sudah bisa kayak Raihan itu nggak apa-apa, nanti teman-teman belajar dari situ ya. Sehingga kita bisa mengetik di komputer itu pakai bahasa Jepang. Kemudian 25 Maret kita mulai membuat akun blog UMY. Kalau tidak pakai blog UMY boleh pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Instagram aja ya, Instagram sama Facebook, yang mudah itu. Kemudian pertemuan berikutnya tanggal 1 April kita akan adain uji kompetensi harian, forum diskusi, kuis ya, ada dan sebagainya, itu tanggal 1 April. Nah, setelah 8 April kita akan menulis blog. Di blog UMY, di Facebook atau di Instagram itu tentang saya. Jadi menulis tentang saya itu siapa sih gitu ya, kemudian lahir di mana, SD di mana, kayak memperkenalkan Jiko Sokai gitu. Dalam bahasa Jepangnya itu Jiko Sokai. Ada yang versi bahasa Jepang, ada versi bahasa Indonesia juga boleh. Nanti itu akan diupload ke Facebook atau ke Instagram atau ke blog. Kalau yang punya blog, alangkah bagusnya pakai blog UMY sehingga kita belajar menulis memakai blog. Nanti saya akan lihat contoh-contoh yang blog yang bagus itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua tanggal 15 April pertemuan ke-9 itu menulis konten blog tentang apa ini, kesan dan pesan studi banding, bukan ya, tentang alasan masuk PBJ UMY, kemudian apa kendala-kendala yang dihadapi ketika belajar bahasa Jepang ya dan sebagainya, termasuk masalah online seperti ini. Ini salah ini salah ya, yang ini saya penulisannya salah. Kemudian yang ke-10 itu nanti menulis blog tentang pengalaman pribadi, baik yang menarik, yang menyedihkan, yang menggembirakan, itu ditulis di situ. Kemudian nanti saya kasih feedback semuanya, dicek tanggal 29 April menjelang libur Ramadan. Ya. Kemudian libur Ramadan sampai tanggal 27 Mei. 27 Mei masuk lagi, nanti akan presentasi blog masing-masing. Di sini konten pengalaman pribadi, kontennya ternyata ini ya, isinya adalah konten mimpi dan target pribadi Anda apa. Misalnya mimpi saya adalah ke Jepang, dapat beasiswa Mombuso, target pribadi saya di umur sekian saya lulus, ya kalau angkatan 2020 berarti tahun 2024 lulus, 2026 masuk pasca sarjana misalnya, 2030 jadi dapat gelar doktor S3 gitu, nikah dan sebagainya, itu ditulis di sini ya, di mimpi dan target pribadi, bukan yang kesan-pesan tadi masuk PBJWM itu di sini. Nah ini nanti dipresentasikan sehingga ada 3 konten, paling tidak ada 4 konten dari blog Anda yang bisa dinilai
sebagai tugas akhirnya. Tugas akhirnya adalah konten blog pribadi yang diupload di YouTube, di email, di YouTube, di Instagram, atau di Facebook. Nah, kalau bisa ini dibuat videonya ya, tentang saya, kemudian pengalaman pribadi saya yang menarik dan sebagainya, kalau bisa dibuat video. Sehingga nanti dikumpulkan tanggal 24 Juni. Kira-kira seperti itu ya, Raihan Sang, isi perkuliahan dari online literasi ini. Jadi tidak lagi belajar tentang PowerPoint, tentang dan nanti PowerPoint itu buat video pembelajaran atau video konten pribadi yang memakai PowerPoint yang bisa diisi suara gitu. Nah, kemudian komposisi nilai akhir, yaitu pertama kehadiran pasti. Kemudian yang kedua nilai soft skill 30%, nilai presentasi, nilai harian, dan uji kompetensi harian. Presentasi kelompok itu nanti kalau ada, ini mungkin presentasinya pribadi ya, kalau kontennya hanya 10 orang ya, kelompoknya dibuat 10 ya, cuma 10 orang gitu ya. Paling tiap satu pertemuan bisa 3 atau 4 orang presentasi gitu. Kemudian uji kompetensi harian, nanti kuis, diskusi forum, Anda isi aja. Kemudian tugas individu, 3 konten blog. Dan terakhir ada uji kom. Nah gitu. Nah, ini nomor WA saya pada udah tahu semua, kemudian email saya juga tahu. Itu penjelasan mata kuliah. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Yang suka bertanya, Cindy, Rehan. Saya Sensei. Ya, nah, ada? Kan, saya Sensei Cindy. Silakan. Nanti kan kita kan kayak bikin blog kayak gitu. Itu teh nanti teh dikhususin kalau bisa pakai bahasa Jepang dicampur atau bisa pakai bahasa Indonesia ya, Sensei? Dua versi ya, dua versi. Yang satu versi bahasa Indonesia dulu kita buat sebelum lebaran ya, sebelum Idul Fitri. Kemudian nanti diterjemahkan jadi dua versi. Satu versi bahasa Indonesia, satu versi bahasa Jepang. Jadi kayak membuat sakubung ya, kayak membuat karangan gitu. Tapi bahasa Indonesia dulu baru nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Setelah itu baru nanti narasinya itu dibuat jadi video gitu loh. Video pembelajaran, video pengenalan diri di Kosokai dengan memakai teks yang dibuat, kemudian nanti dibuat di YouTube, di-upload di YouTube. 3 konten itu di-upload di YouTube atau di-upload di Facebook gitu. Misalnya di Kosokai ya, watashi wa di Tomoshimasu ya. Bandung karakimashita. Bisa seperti itu. Bandung karakimashita. Sumi wa ryoko desu misalnya ya. Kemudian watashi wa ichiban suki na tabemono wa sushi desu. Ya, seperti itu. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia, saya adalah Dedi, saya dari Bandung, saya suka traveling, saya suka sushi gitu ya. Kosakata yang paling saya sukai adalah misalnya apa gitu ya. Kosakata yang saya sukai misalnya hari ini adalah hadiah, masa lalu adalah sejarah, dan masa depan adalah misteri. Nah, itu dijelaskan ada alasannya apa kenapa saya memilih kosakata itu untuk memotivasi. Itu jadi semacam karangan terlebih dahulu, karangan dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian dibuat ke dalam bahasa Jepang, dipresentasikan melalui video yang dibuat oleh Anda dari PowerPoint ya. Kemudian nanti diupload ke YouTube atau diupload ke Facebook Anda atau Instagram. Itu kan nggak apa-apa, durasinya paling 3 menit, nggak sampai ya, kalau karangannya 1 lembar paling 3 menit ya. Kira-kira itu ya konten dari perkuliahan ini. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya kita asik lah, kalau perkuliahan ini tidak terlalu berat ya. Kita menulis, kemudian luarannya atau tagihannya adalah 3 konten di akhir perkuliahan yang berupa konten esai atau karangan berbahasa Indonesia. Kemudian konten itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, nanti kita cek bersama. Setelah itu, setelah bahasa Jepangnya bagus, kita upload ke dalam PowerPoint
PowerPoint-nya kemudian kita buat video pembelajaran atau video blog tadi, kemudian nanti 3 itu diupload di YouTube, itu udah selesai. Kalau bagus nanti nilainya A semua gitu ya. Durasinya paling 3 menit misalnya, seperti itu. Saya juga akan buat sama, misalnya konten pengenalan diri, konten mimpi-mimpi yang Anda ingin capai ya. Kita hanya anggap saja itu kita menuliskan mimpi-mimpi kita ya. Saya ingin ke S2 ke Jepang tahun 2025 gitu ya. Universitasnya Tokyo University gitu ya. Kotanya kota Tokyo. Kemudian di sana saya akan melakukan ini. Siapa tahu nanti itu terkabul gitu ya. Atau lulus tepat waktu tahun 2025. 2024 lah kalau 2020. Atau harapan saya pandemi ini berakhir, saya ingin traveling ke berbagai negara yang bisa saya kunjungi dengan kemampuan berbahasa Jepang saya, misalnya seperti itu ya. Ingin dapat beasiswa Mombusop, ingin ke Tokyo jalan-jalan, Disneyland dan sebagainya. Atau ingin punya usaha yang bisa dikerjakan sambil perkuliahan, jualan online ya. Kemudian bebas dari orang tua, kita bisa membayar SPP sendiri, itu juga masuknya di dalam mimpi dan target-target. Untuk kesehatan, saya ingin sehat selamanya, tidak pernah sakit ya. Target itu ada target spiritual, target kesehatan, target keilmuan, itu juga dirinci ya. Nanti keilmuannya Anda ingin lulus Norikushikeng level berapa, kemudian target spiritualnya Anda ingin hafiz Quran dan sebagainya, itu juga bisa ditulis di situ ya. Nah, nanti kalau yang sulit-sulit tidak usah ditulis dalam bahasa Jepang. Kalau yang bisa ditulis pakai bahasa Jepang. Itu kayak jadi menarik, kita akan buat itu ya, sehingga nanti konten ini bermanfaat untuk semua dan orang lain juga bisa melihat bahwa luaran perkuliahan ini adalah Anda semakin rajin menulis ya, rajin menulis dan membuat konten yang baik gitu. Silakan, ada lagi? Nah, ini ada alasan kenapa kita harus pindah ke tadi ya, Big Blue Button ini ya. Big Blue Button ini ternyata bermasalah. Tadi saya tidak bisa screen share ya. Coba kita lihat ini tentang kenapa sih Big Blue Button perlu lakukan pindah ya. Kalau belum sempurna ya mohon dimaafkan ini, karena ini websitenya punya UMY bukan punya Amerika. Kalau MS Team punya Amerika ya, servernya juga dari Amerika, jadi udah stabil. Kalau yang ini masih belum stabil kayaknya. Coba kita lihat YouTube tutorial MyMeet. Sebetulnya bagus ya ini websitenya, tapi ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Pak, Sensei. Ya. Tadi kan ada membuat kesan-pesan tentang studi banding ya, Sensei. Ya, kalau nanti studi bandingnya sudah selesai, sudah ada ya. Kan kita belum tahu studi bandingnya apakah online atau tidak. Rencananya memang bulan April itu ada studi banding. Mudah-mudahan ada ya. Studi bandingnya online misalnya dengan universitas dari Bali atau dari Jakarta gitu kan. Kalau online kan berarti kita melihat kampus-kampus lain melalui virtual gitu. Kalau offline jelas nggak mungkin ya. Sekarang ini agak susah ya. Oke. Jadi belum itu bukan salah satu topik ya, belum. Ini kita lihat dulu video ini ya. Tadi udah ada belum ya ininya, suaranya. Itu salah satunya ya. Kenapa Anda masuk ke PBJUMY, alasannya apa, itu juga jadi bisa bahan tulisan kan? Apa terpaksa, apa dipaksa orang tua, atau kenalan dari mana gitu kan. Itu boleh sih ya. Nanti kita masukkan dari Anda untuk tema, boleh silakan. Ini kita lihat dulu yang ini ya.
Kedengaran tuh suaranya? Yang pertama, blue button ini menyedot atau menggunakan lebih sedikit data, ya, lebih sedikit data dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Teams. Dengan mahasiswa selama 1 jam menggunakan Zoom atau MS Teams, maka akan memakan data sekitar 1 gigabyte. Tetapi kalau kita menggunakan Big Blue Button atau kita menggunakan Classmeet, itu hanya memakan sekitar 256 mega. Jadi seperempat dari data yang digunakan kalau kita menggunakan Zoom atau MS Teams. Dengan demikian nanti mahasiswa akan lebih irit di dalam menggunakan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Big Blue Button atau Classmeet ini adalah aplikasi yang terintegrasi di dalam MyClass kita. Servernya itu ada di BSI, ya, server Big Blue Button itu ada di BSI. Beda kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Teams, itu server ada di Amerika sana gitu. Tapi dengan Big Blue Button itu servernya khusus UMY itu ada di BSI, sehingga kalau ada apa-apa itu lebih gampang penanganannya, kemudian lebih cepat, ya. Dan Big Blue Button yang akan kita gunakan ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Big Blue Button itu menjadi lebih ringan dibanding Big Blue Button yang originalnya. Nah, alasan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan Big Blue Button berarti kita mengakses domainnya UMY, ya. Karena kalau kita menggunakan Zoom kan URL-nya atau alamatnya adalah Zoom bla 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 gitu. Atau kita menggunakan MS Teams maka alamatnya adalah Microsoft dan sebagainya gitu, ya. Tapi kalau kita menggunakan Big Blue Button untuk video conference dari manapun mahasiswa gitu, ya. Nah, itu maka yang diakses adalah alamat UMY. Nah, dengan mengakses alamat UMY ini maka perhitungan perankingan dengan menggunakan 4ICU atau Unirank itu akan dihitung. Semakin banyak alamat UMY yang diakses dan semakin lama alamat UMY yang diakses, maka perankingan untuk 4ICU itu juga akan semakin tinggi, ya. Jadi itu adalah paling tidak 3 hal mengapa kita menggunakan Big Blue Button. Nah, itu ya, sampai sini aja dulu. Karena ini langkah-langkahnya, ya, untuk ke dosen. Jadi kalau kita lewat, ya, ini nanti bisa apa aja sih di Blue Button itu. Tadi saya tidak bisa screenshot, ya. Di sini ada kayak whiteboard-nya tadi, ya. Bisa kita lihat, nanti bisa nulis di situ. Kemudian di sini ada start recording karena tadi sudah kita set untuk bisa di record. Nah, Bapak dan Ibu, di layar ini sama dengan kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan MS Teams atau Zoom, ini adalah whiteboard-nya. Kita bisa melakukan tulisan atau bisa menggambar di sini. Misalnya saya akan menggambar ini, saya akan menulis, ya, misalnya tulis ini. Saya akan tulis misalnya. Setelah saya itu, kemudian atau saya akan menggambar. Itu, saya akan menggambar juga. Nanti ngebut tahun ini kan. Nah, atau Nah, jadi juga mahasiswa juga nanti bisa, ya. Mahasiswa juga bisa ini. gambar. Nah, kemudian bagaimana kalau mau sharing presentasi, ya, presentasi, maka cukup mudah. Di menu di bawah ini ada gambar share your screen, gitu, ya, share your screen. Nah, di sini tinggal klik share your screen, gitu. Nah, kemudian pilih application, window, ya, kemudian pilih
PowerPoint Bapak dan Ibu, klik ya. Kemudian share. Nah, Tapi tadi saya nggak bisa. sudah muncul ya. Kadang-kadang gagal tadi saya. Sudah bisa lihat presentasi PowerPoint saya, Bapak Ibu? Belum. Belum, Mbak. Belum. Oh, belum ya? Belum, Bapak. Nah, tadi juga saya gagal gitu ya. Jadi memang di kelemahannya adalah PowerPoint-nya tadi tidak kelihatan ya. Sehingga saya pindahkan perkuliahan ke sini. Oke, kira-kira itu ya. Jadi ada kelebihannya itu ada whiteboard-nya. Nanti kita bisa tulis-tulis di situ, bisa diskusi di situ. Oke, kalau ada masukan tadi ya. Jadi nanti itu kita akan buat 3 konten, itu minimal ya. Kalau mau buat 4 konten boleh lah. Nanti kontennya tentang apa ya? Berbagi pengalaman menarik di daerah saya, cerita-cerita motivasi misalnya ya, atau misalnya cerita yang saya contohkan ini ya, contohnya yang ada cerita yang menarik, kemudian kita review, kemudian kita tuliskan sebagai tulisan untuk memotivasi kita dalam belajar. Misalnya kalau di YouTube itu ada yang disebut dengan motivator unggulan, itu namanya Jamil Azaini. Mungkin sudah pada ini ya. Nah, Jamil Azaini itu dia membuat tulisan yang disebut dengan Tuhan, inilah proposal hidupku. Ya. Jadi ada proposal hidup itu adalah mimpi-mimpi kita yang ditulis, kemudian dibuat menjadi video. Ya. Nah, proposal hidup itu apa? Ya cita-cita kita, apa yang diinginkan, kemudian kita tulis di bawah ini, kemudian nanti kita laksanakan. Karena kalau kita punya mimpi, maka kita akan melakukan apa yang dituliskan kita itu di mimpi-mimpi itu. Kalau kita menuliskan saya di tahun sekian saya ingin jadi dokter, maka otot-otot kita kemudian itu akan melakukan apa namanya ya. Nih, ini saya share ya. Salah satu contoh tulisan yang sudah ditulis oleh motivator terkenal itu. Kemudian di sini judulnya Tuhan inilah proposal hidupku. Nah, ini ini bestseller, silakan cari di apa namanya di Gramedia. Nah, Anda baca itu menjadi motivasi Anda untuk lebih bersemangat menjalani hidup. Kita coba ya. Ini ada 6 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Rizky, dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda? Kecil nggak suaranya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, selalu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ini gitu ya. Bahagia banget hari ini hadir lagi, silaturahmi lagi ke hadapan Anda. Dan pada perjumpaan video kali ini, Abu Rizky membawakan sebuah buku berjudul Tuhan Inilah Proposal Hidupku, Cari ya, karya di Jamil Azaini, Gramedia cari. dan juga sedikit cerita tentang keseruan dunia buku di bulan Agustus. Nah, sahabat Abu Rizky, kalau kita bicara bulan Agustus, maka fokus perhatian kita biasanya akan tertuju kepada Independence Day atau Hari Kemerdekaan, ya. Dan untuk tahun ini kebetulan jatuh ke tahun ke-74. Banyak sekali keseruan di bulan Agustus, ya, tidak cuma upacaranya saja, tetapi juga ada suatu kegiatan dan perlombaan-perlombaan yang sudah dimulai dari beberapa waktu sebelumnya. Dan saya yakin Anda juga turut berpartisipasi, ya. Ada yang mungkin menjadi panitianya dan ada juga yang Ini kurang menarik ya. Coba yang menarik ini ya. Ada di sini ada yang YouTube juga. Ini lama ini. Berapa lama ini?
Hi there, my name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. And right now, Oke. Baik. Silakan duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Anda pagi ini? Apa? Oke. Saya ingin tanya, pagi-pagi di sini mau ngapain? Gimana kalau selama sesi dengan saya kita kesepakat bahwa kita di sini mau senang-senang? Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi gimana kalau saya tanya sepakat jawabannya setuju? Kalau saya tanya setuju jawabannya sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini Anda bolak-balik ngantuk kemungkinan. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara, ya, mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silahkan. Oke. Karena di sini kita mau senang-senang, saya ingin memperkenalkan tepuk Milagros. Walaupun belum minta izin dari Milagros. Gimana ya? Misalnya, coba Indonesia. Nggak usah disebut, tepuk tangannya aja. Indonesia. Nah, sekarang kalau kemudian tepuk Milagros, berarti gini. Yes. Ya. Tepuk Milagros. Ya. Kalau saya bilang tepuk Milagros keren, maka ya. Oke, kalau gitu tepuk Milagros keren. Oke, tes lagi. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Waktu hanya supaya bersemangat, tengok kanan kirinya. Dah, gitu ya. Yang makan jengkol hati-hati ya. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke. Sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, itu ya. Nanti untuk lengkapnya Anda lihat sendiri ya. Ini bukunya yang paling bestseller itu adalah Inilah Proposal Hidupku. Ya. Judul bukunya adalah Inilah Proposal Hidupku. Nah, nanti Anda tinggal mencari, kalau mau contohnya bukunya nanti di Gramedia ya. Cari kemudian dibaca. Dibaca kemudian dipahami ya. Kemudian kalau bisa kita mengikuti gaya penulisan itu ya. Misalnya Tuhan, inilah proposal hidupku. Cari PDF ya. Nah, buku ini yang punyanya Jamil aja ini, halaman buku 150. Ini kayaknya harus beli ya di Shopee. Kayaknya ada di Shopee ya. Nah, saya juga beli tahun 2000-an. Tahun berapa ya? 2010. Harganya 79.000. Tapi mudah-mudahan sekarang ini ada yang lebih murah ya. Kayak gitu ya isinya tadi di sini. Daftar isinya adalah ayo bikin proposal hidup, pengantar dari saya. Kemudian sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Jadi Anda adalah manusia spesial, kita itu manusia spesial yang dilahirkan dari yang tidak punya apa-apa, tidak punya tenaga, ya, menjadi manusia yang besar sampai SMA, kuliah,
sekarang untuk menjadi manusia yang sempurna. Kalau dalam Al-Quran surat Yasin Anda mengatakan bahwa manusia diciptakan dari titik mani yang berubah menjadi pembangkang yang nyata. Nah, kita jangan sampai menjadi pembangkang yang nyata, tapi kita menjadi manusia spesial yang mempunyai kelebihan dan norma kehidupan yang baik. Kemudian terapkan prestasi terbaik yang Anda akan raih. Berarti tulis di situ apa yang akan prestasi yang terbaik yang Anda akan buat. Jadi ini mimpi-mimpi yang ditulis di situ. Kemudian di sini jadilah seorang expert, ada curahkan waktu untuk meningkatkan ekspertis Anda. Carilah guru expert spiritual dan kehidupan, bersahabatlah dengan orang yang mendukung Anda. Kemudian sempurnakan hidup dengan Anda sekarang. Mohon maaf Sensei, saya sholat maghrib waktu Indonesia Timur. Oh iya, Lehan dan maghrib dia di sana ya. Nggak apa-apa, ini tinggal 10 menit lagi. Silakan. Yang penting pokoknya. Oke. Nanti target 90 hari apa, tetapkan komitmen dan sikap Anda, mulailah dari rumah Anda, sampaikan proposal hidup Anda dalam setiap kesempatan. Jadi selalu pokoknya saya harus ini, saya pingin punya ini, saya pingin lulus tepat waktu, syukuri, dan sebagainya. Setiap hari itu kita semangat seperti itu. Ini kalau bukunya dibeli, Anda beli aja ya, saya menyarankan. Kenapa harus beli buku ini? Karena supaya diwujudkan cita-cita Anda menjadi manusia. Tulis impian, rencana, dan apa yang harus dilakukan di buku ini ada diarahkan untuk melakukannya. Kemudian cara bagaimana Anda mencapai impian-impian hidup. Kemudian bagaimana di buku ini dijelaskan tentang dari cita-cita sampai ini jalan dari seorang Jamil Al-Zaini. Gitu loh ya. Nah ini ditulis oleh Dewan. Ada juga ini dia testimoni dari Dewa Eka Prayoga, ini juga salah seorang founder ya. Gak kebayang apa jadinya saya kalau dulu saya nggak sempat baca buku keren ini dari Kak Jamil. Mungkin karir dan bisnis saya tidak akan seluar biasa ini. Masya Allah, buku ini benar-benar membantu dalam membuat big picture dan peta kehidupan di masa yang akan datang. Buku ini menjadi guideline saya agar bisa stay on the track dalam menjalankan impian-impian besar saya. Terima kasih Mas Jamil, Kak Jamil, dan menulis yang berhasil menjadi wasilah bagi kehidupan saya. Itu ya. Nanti saya sarankan wajib baca. Kalau beli saya tidak mewajibkan, tapi wajib baca. Kalau beli itu biasanya tidak dibaca. Nah ya, oke. Baik, ada yang kalau sudah, karena waktunya juga kita sudah hampir jam 5 ya. Karena hari ini pertemuannya hanya baru orientasi perkuliahan, pengenalan mata kuliah dan sebagainya. Jadi saya akan tutup perkuliahan ini pada jam 4.50, 2 menit lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Hari ini yang tidak hadir hanya Sipa ya. Pokoknya jangan khawatir, mata kuliah ini tidak terlalu stres, tidak terlalu berat, ya, tidak seperti mata kuliah komputer literasi. Kita nikmati saja perkuliahan ini karena judulnya juga online literasi. Jadi literasi yang bersifat online, kemudian nanti bagaimana tata etika-etikanya dan sebagainya kita belajar. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, hari ini kita cukupkan sampai segini ya. Sekar, Alif, Raihan Abdi, Cindy, Yusuf Nur Aziz, Muhammad Ryan Asyar, Jihan Ayu, Doni, dan Hansel. Gak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada, maka kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di minggu depan. Rehan udah malam.